sakit An-Nur. Ini termasuk rumah sakit terbesar di Arab Saudi, di kota Mekah. Di kota Mekah termasuk rumah sakit terbesar di kota Mekah. Dan ini kalau di sini Bapak Ibu, seluruh rumah sakit milik pemerintah itu gratis bagi jamaah haji dan umrah. Jadi nih rumah sakit, namun walaupun gratis tidak ada yang mau daftar kan? Ya, nggak ada. Namun bukan berarti itu gratis kita sakit kepala sedikit mau ke rumah sakit. Sakit panas, demam mau ke rumah sakit. Ya, di sini kalau seperti saya udah pengalaman dengan jamaah-jamaah kita yang sakit, jamaah khususnya jamaah first travel. Kalau demam Bapak Ibu mendingan obat minum paracetamol, semacam jenisnya paracetamol. Nanti kalau makin parah misalkan demamnya nggak turun-turun, baru kita bawa ke dokter. Karena di sini perlu waktu dokter itu memastikan dia itu sakit biasa ataupun terkena virus ya. Karena diambil sampel darah biasanya dan juga di ronsen. Jadi kalau ada jamaah sakit, panas, demam, itu masuk ke rumah sakit memang gratis. Namun minimal kita nunggu di rumah sakit itu 3 sampai 4 jam. 4 jam untuk hasil tesnya. Kalau memang itu kata dokternya boleh keluar, baru kita keluar. Kalau kata dokter nggak boleh keluar, ya kita harus nunggu sampai walaupun jamaah itu sudah waktunya terbang ataupun pulang ke Indonesia. Sebelah kanan kita ini tentunya masjid ya. Masjid ini masjid yang dibangun oleh perusahaan Ar-Rajhi, bank terbesar di Arab Saudi, Ar-Rajhi. Jadi wakaf itu adalah termasuk sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun kita udah meninggal. Pahala yang kita mewakafkan misalkan sebagian uang untuk membangun masjid, untuk sosial, membangun salah satu tempat-tempat ibadah. Nah, selama tempat itu digunakan untuk kita digunakan oleh orang untuk ibadah, maka kita juga mendapatkan pahala. Ini salah satu amal yang terus mengalir kepada kita. Termasuk sebagian ada jemaah itu kadang wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Namun ini kalau wakaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pastikan membeli Al-Quran yang percetakan Madinah ya. Jadi kalau yang di gerobak-gerobak itu harganya 15 rial, 20, 25 itu bukan percetakan Madinah. Jadi karena nanti di dalam Masjid Nabawi sendiri itu semuanya hasil percetakan Madinah. Selebihnya memang dikeluarkan. Kalau yang bukan percetakan Madinah itu rata-rata dikumpulkan nanti diwakafkan ke masjid-masjid lain. Kadang kalau kita di Masjid Nabawi, kalau jamaah mengajukan surat dari masjid, takmir masjid yang berbahasa Arab, mengajukan itu bisa kita dapatkan Al-Quran. Satu kardus itu mungkin dalam jumlah 20 sampai 25 Al-Quran untuk diwakafkan di dalam di musola. Nah, kadang nggak usah pakai itu, kita datang di pintu 20. Baik Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kalau mau beli Al-Quran, mau pastikan Al-Quran yang asli. Namun sekarang karena percetakan Madinah itu lagi tutup, kita mahal di sini 150 rial. Nah, kita lanjutkan perjalanan ke Padang Arafah. Jadi di Padang Arafah itu adalah tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang mana Nabi Adam setelah melanggar larangan Allah, tidak boleh mendekati salah satu pohon yang berada di surga, yang buah khuldiyah, pohon khuldiyah. Karena itu termasuk dibujuk rayu oleh iblis. Dia itu digoda oleh iblis, sehingga pada waktu itu Nabi Adam karena melanggar memakan buah khuldi ini, Nabi Adam diturunkan beserta Siti Hawa di bumi secara terpisah. Konon ada yang mengatakan Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa di kota
Jeddah. Ini perkiraan saja, karena masa dulu belum ada kota, belum ada negara. Betul nggak? Jadi perkiraan. Setelah beberapa tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, wakil ada yang mengatakan 40 tahun. Karena dulu belum ada manusia. Manusia pertama adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Hanya perkiraan saja menurut sebagian ahli sejarah. Ada yang mengatakan 200 tahun. Nabi Adam berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah karena melanggar memakan buah khuldi, dan dapat dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah, dan Nabi Adam tinggal di kota Mekah. Jadi dipertemukan di Bukit Jabalwah, di Bukit Kasih Sayang, di tepatnya di Padang Arafah. Jadi Arafah itu ada yang mengatakan pertama, makna Arafah itu artinya i'tiraf, suatu pengakuan dosa. Jadi seluruh umat yang melakukan yang melakukan wukuf di Padang Arafah, mereka semuanya mengaku dosa-dosa mereka di hadapan Allah. Kedua, Arafah ini ada yang mengartikan artinya ta'aruf, perkenalan. Karena satu dengan yang lain pasti saling kenal. Nah, ketiga, tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan keempat, diartikan Arafah maknanya adalah yang mana tempat pembelajaran Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Jadi manasik haji ini syariat yang sudah dimulai semenjak Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi semuanya kaitan dengan Nabi Ibrahim. Mulai kita berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah, itu di masa Siti Hajar mencari keberadaan air di kota Mekah, sumber air di kota Mekah, sampai 7 kali putaran. Terus di Mina nanti tempat melontar jumrah, itu kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim di waktu menyembelih putranya Nabi Ismail itu diganggu oleh iblis. Begitu juga hari Arafah. Jadi hari Arafah itu artinya tempat, bukan hari di mana Nabi Ibrahim itu sudah mengetahui bahwa mimpi. Jadi Nabi Ibrahim itu didatangi mimpi. Dalam mimpinya diperintahkan untuk menyembelih putranya. Makanya disebut Yaumut Tarwiyah. Kalau di Indonesia biasanya kita sunnah puasa Yaumut Tarwiyah. Jadi Yaumut Tarwiyah, sebelum Yaumut Tarwiyah satu hari lagi itu kita sunnah puasa, karena keutamaan Yaumut Tarwiyah kalau nggak salah itu sama dengan pahalanya puasa 1 tahun. Ya, hari Arafah itu hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui bahwa datangnya mimpi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini batas Arafah, Bapak Ibu barisan di sebelum guru ini batas batas tanah haram kota Mekah. Jadi ini udah di luar tanah haram.